Orang-orang yang bertemu Yesus di hari Natal. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Apakah yang saya cari? Apakah yang saudara cari? Apakah yang kita cari? Ini perlu kita renungkan, saudara-saudara. Supaya jangan sampai kita salah. Karena saudara-saudara, banyak orang sekarang merayakan Natal karena mereka senang dengan suasana Natal. Mereka mencari suasana, mereka mencari sesuatu hiburan. Banyak alasan, banyak tujuan merayakan Natal. Tetapi mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah yang aku cari? Yesus bertanya kepada murid-muridnya yang mengikut dia, apa yang kamu cari? Apa yang kita cari, saudara? Apa sasaran kita? Tidak lain kita mau ketemu dengan Yesus Kristus. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan. Dialah pencipta langit dan bumi. Tuhan yang sudah menjadi daging, firman menjadi manusia. Untuk menyelamatkan kita, untuk mengangkat kita, untuk menebus dosa kita. Nah sebab itu saudara-saudara, mari kita sekarang melihat bagaimana orang-orang yang bertemu dengan Yesus di hari Natal. Ya, kita lihat yang pertama di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15 dan 16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Loncat ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ini adalah kelompok pertama dari orang-orang yang bertemu dengan Yesus di hari Natal, yaitu para gembala. Kita tahu bahwa gembala-gembala ini mereka adalah orang-orang yang sederhana. Tetapi aneh, justru merekalah yang pertama-tama dilawat oleh Tuhan. Merekalah yang pertama-tama mendengar tentang berita Natal. Merekalah yang pertama-tama menerima kunjungan daripada malaikat sorga tentang Natal ini, saudara. Di sini kita melihat bahwa Tuhan itu memperhatikan. Mungkin orang tidak memperhatikan, mungkin dunia tidak memperhatikan, mungkin masyarakat meremehkan. Tetapi Tuhan di tempat yang maha tinggi, Dia memperhatikan sampai orang-orang yang sederhana sekalipun, saudara. Mari kita baca sejenak di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3 dan 4. Bagaimana saudara-saudara Tuhan Yesus berkata, tidak peduli siapapun juga, tapi ini adalah satu syarat kalau kita mau menerima lawatan Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ini adalah golongan orang-orang yang sederhana. Miskin di sini bukan berarti miskin secara ekonomi, walaupun termasuk di dalamnya. Tapi yang teristimewa, saya yakin gembala-gembala ini adalah orang-orang yang di hadapan Tuhan, saudara, tidak ada sesuatu yang dibanggakan bagi mereka. Sebab itulah Tuhan berkenan melawat mereka, memberitakan berita Natal langsung dari sorga, saudara-saudara. Dan di lain pihak, gembala-gembala ini juga mewakili orang-orang yang setia. Mengapa? Karena mereka setia menjaga domba di waktu malam. Ketika orang-orang lain tertidur nyenyak, mereka masih ada di padang, saudara-saudara.
Tidak mudah ya, melean, menjaga itu tidak mudah. Berat, tetapi itulah yang mereka lakukan. Mereka setia dan kesetiaan mereka itu tidak sia-sia. Kesetiaan itu tidak sia-sia. Kalau saudara membaca Amsal juga dikatakan Tuhan mencari orang-orang yang setia. Di mana dapat dijumpai orang-orang yang setia? Saya yakin para gembala ini adalah orang-orang yang setia. Itulah sebabnya Tuhan lawat mereka. Saudara kalau perhatikan, tidak ada ceritanya orang lain yang dilawat langsung dari sorga malaikat memberitakan berita Natal. Kesetiaan itu tidak sia-sia. Mari kita lihat beberapa ayat. Di dalam 1 Samuel 26 ayat 23 dikatakan Tuhan itu membalas, memberkati orang-orang yang setia. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Tuhan memberi upah. Setia itu saudara sangat penting. Jadilah orang-orang yang setia. Lakukan dengan setia. Segala pekerjaan yang Tuhan percayakan, laksanakan itu dengan setia. Meskipun tidak dilihat oleh orang lain, tapi ada sepasang mata yang melihat. Dan pada saatnya lawatan itu akan datang. Satu ayat lagi di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18 dikatakan di sini, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kesetiaan ini mulai memang kalau kita perhatikan ya, kesetiaan ini mulai luntur. Saudara mau cari orang setia, sulitnya bukan main. Kalau mau mencari orang yang pandai, yang ahli, yang genius, yang smart itu banyak. Tapi mau cari orang yang setia, wangel, saudara-saudara. Nah, rupa-rupanya ini yang Tuhan inginkan. Saya yakin saudara adalah orang-orang yang setia. So itu tetap pertahankan kesetiaan ini, saudara. Tidak sia-sia. Tuhan akan memberkati. Kalaupun kita tidak terima berkat, anak, cucu, keturunan kita akan diberkati oleh Tuhan, saudara. So itu jadilah orang-orang yang setia. Setia ada di atas posisi Anda. Dan kita melihat bagaimana setelah mereka bertemu dengan Yesus, tadi sudah kita baca, mereka pulang dengan sukacita yang luar biasa, saudara-saudara. Dikatakan mereka memuji dan memuliakan Allah. Saya bisa bayangkan mereka kembali mungkin dengan menari-nari, dengan sukacita. Mereka melihat, mereka mendengar, dan mereka menyaksikan sendiri Juru Selamat yang dijanjikan itu. Ini sukacita yang luar biasa. Sukacita yang tidak diberikan oleh dunia. Kalau saya renung-renungkan ini, mungkin yang dikatakan oleh Mazmur 126, mulutmu akan penuh dengan tawa, dengan sorak-sorai, manakala Tuhan memulihkan Sion. Ini sukacita pemulihan, sukacita. Ketemu dengan Yesus di hari Natal, ada sukacita. Kalau kita ketemu dengan Yesus, saya yakin saudara, Natal ini akan membawa sukacita yang besar di dalam hati kita. Kita akan menikmati kesukaan besar yang diberitakan oleh malaikat, a great joy. Satu sukacita yang besar, kesukaan karena Juru Selamat telah lahir. Inilah kelompok pertama dari orang-orang yang ketemu dengan Yesus. Mari kita sekarang lihat kelompok kedua, yaitu para Majus. Kita baca di dalam Matius pasal yang kedua, ayat 1, ayat yang kedua dulu. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, inilah kelompok kedua. Orang-orang yang mencari Yesus. Kalau kita lihat, ini adalah kelompok orang-orang yang terhormat. Ini adalah orang-orang yang terpandang. Ini adalah orang-orang bukan sembarang orang. Orang yang punya kedudukan, punya nama. Tetapi mereka juga mencari Yesus. Jadi kita melihat bahwa kelahiran Yesus, Natal, itu untuk semua golongan. Semua golongan mencari Yesus. Karena memang semua orang perlu selamat. Semua perlu diselamatkan. Kita lihat orang-orang ini adalah orang-orang yang kaya, yang punya kedudukan, tetapi mereka juga mempunyai ketulusan.
Hati mereka tulus. Kalau saudara baca, di mana raja orang Yahudi, kami datang untuk menyembah dia. Golongan ini adalah golongan kaya tapi tulus. Mereka datang untuk menyembah Tuhan, bukan untuk yang lain. Jauh-jauh mereka datang dari timur hanya dengan satu tujuan, kami datang untuk menyembah. Sebab itulah Tuhan memimpin jalan orang Majus ini. Coba kita baca Amsal pasal 11 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Ketulusan itu yang memimpin langkah kita. Orang Majus ini dipimpin oleh ketulusannya. Sehingga walaupun mereka sempat salah arah, salah alamat, tapi tetap mereka dipimpin sampai ketemu dengan Yesus, saudara-saudara. Lalu kita sekarang lihat apa yang terjadi setelah mereka ketemu Yesus. Coba kita lanjutkan pembacaan kita di dalam ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Apa yang mereka terima, apa yang mereka alami setelah mereka ketemu dengan Yesus? Ada dua hal. Yang pertama, mereka menerima sukacita dan kepuasan dalam hati mereka. Ada satu, rasanya puas. Dan saya yakin ini tidak bisa diberikan oleh harta dunia. Sesuatu yang nilainya jauh lebih tinggi dari harta dunia. Banyak orang punya harta di dunia berlimpah-limpah, tapi tidak pernah menikmati kepuasan, tidak pernah memiliki kelegaan di dalam hatinya. Lain dengan orang Majus ini. Setelah mereka ketemu Yesus, mereka menyembah, mereka mengungkapkan kasih mereka mengagungkan Tuhan. Mereka pulang dengan sukacita, lego. Nah, ini yang dicari, saudara. Kepuasan, kelegaan. Dan yang kedua, apa yang kita lihat, dikatakan mereka mendapat jalan baru. Kalau saudara baca, pulanglah mereka lewat jalan yang lain, jalan baru. Ini gambaran bagaimana kehidupan mereka berubah. Ada satu perubahan, cara hidup, gaya hidup yang berubah. Ketemu Yesus, pulang dengan satu perubahan. Ada satu perubahan yang terjadi. Memang luar biasa. Orang-orang yang ketemu dengan Yesus, kalau saudara baca di dalam Alkitab, orang-orang yang ketemu Yesus, ada sesuatu yang terjadi dalam hati mereka, dalam diri mereka. Sakius contohnya, ketemu Yesus. Dia cuma ketemu Yesus, saudara, berubah dia, berubah total. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Datang, ketemu Yesus, maka ada satu perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita bertemu dengan Juru Selamat, maka berubah. Segala sesuatu berubah. Sudah persepsi kita berubah, pandangan kita berubah, penilaian kita berubah. Segala sesuatu diubah oleh Tuhan, diubah oleh firman Tuhan, saudara-saudara. Menjadi sesuatu yang bernilai. Mereka tidak lagi kembali kepada jalan yang lama, tapi sekarang mereka jalan dalam satu jalan yang baru. Ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan kelompok yang ketiga, kita baca itu di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 25. Ini adalah kelompok Simeon dan Hana. Ayat 25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Nah, kita baca dulu sampai di sini. Ini kelompok dari orang-orang yang saleh. Firman Tuhan berkata,
Simeon dan Hana ini adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang hidupnya beribadah kepada Tuhan, yang suka ada di rumah Tuhan. Dan dikatakan apa, saudara-saudara? Roh Kudus ada di atas mereka. Haleluya. Orang-orang yang benar dan saleh, Roh Kudus bukan cuma di atas, tetapi kita tahu Roh Kudus di dalam kita dan memimpin kita. Dan dipimpin oleh Roh Kudus ketemu dengan Yesus di rumah Allah. Ini bukan satu kebetulan. Dalam kehidupan kita ini, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, tidak ada yang namanya kebetulan itu. Saudara akan melihat setiap langkah itu pas, tepat pada waktunya. Amin. Pas, selalu pas. Saudara. Ya, itu saya alami berkali-kali. Bagaimana kalau Roh Kudus itu memimpin? Nah, ini juga Simeon dan Hana ini dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab itu betapa penting peranan Roh Kudus itu di dalam kehidupan orang percaya. Mereka ini adalah orang-orang yang menantikan keselamatan, menantikan penghiburan dari Allah. Di dalam ayat 25, mereka ini adalah orang-orang yang menantikan penghiburan atau keselamatan dari Allah. Kata keselamatan ini di dalam bahasa Grekanya dipakai kata soterion. Soterion ini juga sama dengan kata yang dipakai juru selamat. Dari soterion ada kata sotso yang artinya juru selamat. Dan kalau kita lihat keselamatan yang dimaksud di sini itu bukan hanya sekedar keselamatan kita mati masuk surga, bukan. Tetapi keselamatan yang dimaksud di sini adalah keselamatan yang holistik, keselamatan yang menyeluruh, keselamatan untuk roh, jiwa dan tubuh. Jadi di dalamnya itu ada juga termasuk kesembuhan secara tubuh. Ada saudara-saudara yang menantikan kesembuhan. Saudara-saudara, banyak orang yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan kapan sembuhkan aku, bergumul dengan kondisi tubuhnya, menantikan kesembuhan. Sama seperti kedua orang ini menantikan penghiburan, menantikan keselamatan dari Tuhan. Keselamatan ini juga berarti kelepasan. Banyak anak Tuhan yang masih terikat dengan sesuatu, diikat dengan ketakutan, diikat dengan kekhawatiran, diikat macam-macam, masih banyak ikatan-ikatan. Sehingga kita tidak bisa bebas. Keselamatan ini juga termasuk di dalamnya kelepasan. Keselamatan ini juga berarti pemulihan. Pemulihan yang menyeluruh. Dan saya percaya saudara-saudara masih banyak lagi yang terkandung di dalamnya. Dan inilah orang-orang yang menantikan keselamatan. Tuhan berjanji kepada Simeon, kamu akan melihat keselamatan itu. Dan mereka percaya kepada janji Tuhan dan mereka menantikan itu. Lalu kita lihat ayat yang ke-28, lanjut tadi. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Coba perhatikan, saudara. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Simeon dan Hana menantikan keselamatan dan keselamatan itu kini tiba. Mereka nikmati, mereka alami itu, saudara-saudara. Dengan lain kata, penantian mereka tidak sia-sia. Apa yang selama ini mereka nanti-nantikan, mereka berpegang kepada firman Tuhan, mereka percaya janji Tuhan, dan mereka setia dan menantikan keselamatan itu. Dan sekarang keselamatan itu telah tiba. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Adakah saudara menantikan pertolongan dari Tuhan? Menantikan keselamatan dari Tuhan? Saya yakin setiap kita pasti menantikan itu. Pemulihan dalam keluarga, pemulihan secara ekonomi, pemulihan kepada anak-anak kita, pemulihan hubungan suami istri, kesembuhan tubuh, kelepasan dan sebagainya. Saudara sudah menanti dan saya percaya itu akan tiba kepada saudara. Mari kita baca Mazmur 27 ayat 13
dan ayat yang ke-14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Inilah pemazmur berkata, dia percaya, dia akan lihat keselamatan itu, dia akan nikmati keselamatan itu. Jadi dia mendorong kita, nantikan Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ini juga janji Tuhan, saudara. Tidak tahu berapa lama sudah Simeon ini menerima janji itu, tetapi dia percaya dan dia tetap di bawah pimpinan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, setiap langkahnya, sampai satu kali dia ketemu dengan apa yang dia nantikan, apa yang Tuhan janjikan. Dia melihat keselamatan yang daripada Tuhan dan sukacita itu melimpah kembali. Inilah yang saya maksud. Yang terpenting kita ketemu dengan Yesus sendiri, saudara-saudara. Disitulah intinya. Ketemu dengan Yesus, maka saudara akan menerima sukacita, maka saudara akan menerima kelegaan, maka saudara akan menerima jalan yang baru, maka saudara akan menerima keselamatan yang saudara nanti-nantikan. Segala sesuatu terjawab di situ. Dan inilah saatnya yang sangat indah. Kita merayakan Natal, kita mau menyambut dan kita mau ketemu dengan Yesus Kristus. Orang yang ketemu dengan Yesus, kita tidak pernah sia-sia. Saya tutup dengan 2 ayat. Ibrani 11 ayat yang ke-6, bagian B saja kita baca. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau saudara ketemu dengan Tuhan, pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Yesaya 45 ayat yang ke-19. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Haleluya. Ada amin, saudara? Tidak sia-sia, saudara. Kalau saudara ketemu dengan Yesus, maka berkat-berkat Allah akan menyertai saudara sepanjang tahun yang baru, sampai selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Haleluya.